Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin soimin dan soimat, pemirsa podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan seorang pemateri yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang menyambut 1 Syawal 1445 Hijriah. Di sini kita sudah bersama seorang umi kebanggaan kita dari Yayasan Jihadul Ilmi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nama narasumber kita pada hari ini adalah Umi Doktoranda Hajjah Erlina Hasan. Tempat tanggal lahir beliau lahir di Medan. Nah, jadi orang asli Medan ini, Umi ini. Pada tanggal 27 Agustus 1958. Riwayat pendidikan beliau ini, Masya Allah, SD swasta Taman Siswa, menyelesaikan studi di SD-nya pada tahun 1970. SMP Negeri 2 Medan, SMP Negeri 11 Medan, menyelesaikan studinya pada tahun 1973. Selanjutnya sekolah menengah atasnya di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ulum Medan pada tahun 1975 dan beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara pada tahun 1987. Baik pemirsa podcast Soimin dan Soimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan ini Masya Allah sekali pemateri kita pada hari ini memiliki pengalaman mengajar yang amat sangat banyak. Namun sedikit diantaranya kami bacakan. Beliau ini pernah menjadi seorang dosen di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara. Selanjutnya pernah menjadi dosen juga di Fakultas Syariah Unifa Medan. Pernah menjadi dosen di Fakultas Syariah UISU Medan. Dan juga pernah menjadi dosen di Fakultas Syariah Darul Ulum Kisaran. Dan yang Masya Allahnya lagi pemirsa, bahwa di semua kampus yang beliau geluti ini, beliau berada dalam koridor atau ranah ilmu falak. Dan saat ini beliau juga sebagai anggota pembina Yayasan Jihadul Ilmi Medan. Baik pemirsa, sebelumnya kita sapa dulu ke materi kita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan semoga senantiasa sehat walafiat dan bisa menyelesaikan Ramadan ini nantinya tanpa gangguan dan hambatan apapun sampai kita menuju Syawal nantinya. Amin. Baik pemirsa podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema atau judul yang kita angkat pada hari ini adalah menyambut 1 Syawal 1445 Hijriah. Nah, kami ingin bertanya nih kepada Umi. Jadi dalam menyambut 1 Syawal ini, pertanyaan pertama kami yang kami lontarkan adalah insya Allah nih tahun ini saya lihat di kalender kita bahwa 1 Syawal ini pada tanggal 10 April 2024. Nah, kalau keterangan Umi sendiri bagaimana? Iya benar, insya Allah kita berhari raya ataupun Idul Fitri pada tahun 1445 Hijriah ini, yaitu pada tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Berarti Umi juga sepakat dong dengan kalender yang ada saat ini ya Umi ya? Iya. Baik Umi, jika tadi kita sudah sepakat, kita ini kan Umi kan 10 April. Lalu selaku ahlinya, mungkin saya sebut Umi ya, ahlinya di bidang ilmu falak ini, apakah ada perbedaan antara pemerintah dengan nantinya salah satu ormas? Seperti biasa kita kan ada perbedaan ya Umi ya Syawalnya. Nah untuk tahun ini Umi, apakah ada perbedaan pemerintah dengan salah satu ormas nanti tentang penetapan 1 Syawal untuk tahun ini? Iya, Alhamdulillah untuk tahun ini tidak ada perbedaan, baik ormas tertentu maupun pemerintah. Nah, sebabnya karena posisi hilal pada waktu terjadinya ijtima, posisi hilal itu sudah berada di atas ufuk 6 derajat.
Nah, jadi kalau sudah berada di atas ufuk 6 derajat, apabila dilakukan ru'yat, seandainya pun tak kelihatan, tapi sudah memenuhi kriteria imkan ru'yat. Karena batas imkan ru'yat itu hanya 3 derajat. Sedangkan ini sudah 6 Sudah derajat 6 ya Umi ya. derajat. Nah, jadi hilal pada waktu terbenam matahari ya di tanggal di akhir Ramadan itu ataupun di waktu terjadinya terbenam matahari pada akhir Ramadan ya, itu sudah berada hilal sudah berada di atas ufuk. Ya, kalau kita katakan yang punya kriteria wujud hilal di atas ufuk sudah otomatis lah kan. Iya. Besoknya sudah tanggal 1. Kalau pemerintah yang menetapkan harus ru'yat nampak tidak nampak. Tapi kalau sudah lebih dari 3 derajat sudah imkan ru'yat. Jadi kriterianya imkan ru'yat. Nah, minimal di 3 derajat ya Umi 3 derajat. Dan ini kebetulan sampai sudah 6 derajat. 6 derajat. Ya. Berarti sudah dapat dikatakan satu Syawal itu di 10 April itu. Iya, Umi. betul. Baik nih pemirsa, kita sudah dengar penjelasan bahwa sepakat untuk tahun ini satu Syawal itu jatuh di tanggal 10 April 2024. Kalau begitu Umi, berarti bersamaan dong ya seluruh Indonesia tentang penetapan satu Syawal. Alhamdulillah seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia satu Syawalnya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Baik, Sama-sama. berarti ramai nih bareng-bareng Iya, nih ramai. lebarannya kita Idul Fitri tahun ini. Nah, jadi Umi, menanggapi tentang satu Syawal yang bersamaan ini. Sedangkan kita tahu kemarin bahwa penetapan satu Ramadan itu ada perbedaan antara pemerintah dengan salah satu ormas mungkin di negara kita. Betul. Nah, bagaimana penjelasan Umi kepada kami barangkali orang awam agar kami mengerti kenapa bisa terjadi perbedaan ini? Begini, pada penetapan awal Ramadan kemarin antara pemerintah dengan ormas itu berbeda kriteria. Ya, satu ormas yang berbedanya itu mereka memakai kriteria wujud hilal. Ya, maksudnya pada saat matahari terbenam di akhir Sya'ban itu atau di hari terjadinya ijtima itu hilal sudah berada di atas ufuk, namun pada waktu itu masih 0 derajat sekian menit. Ya, tapi sudah di atas ufuk walaupun 0 derajat. Jadi bagi yang punya kriteria wujud hilal di atas ufuk berapapun jumlahnya menentukan besoknya sudah tanggal 1. Ya. Sedangkan pemerintah dengan memakai kriteria ru'yatul hilal atau imkan ru'yat karena pada waktu terjadinya ijtima di saat matahari terbenam itu hilal kan masih 0 derajat. Sedangkan pemerintah menetapkan imkan ru'yat itu batasnya 3 derajat. Ya, jadi karena masih 0 derajat, maka pada tanggal besoknya ya, di tanggal 29 Sya'ban itu kan terjadinya ijtima, maka besoknya bukan tanggal 1 untuk pemerintah menetapkan besoknya tanggal 30 Sya'ban, yaitu Istiqmal Sya'ban. Digenapkanlah Sya'ban itu, disempurnakanlah Sya'ban itu 30. Ya, 30 hari. Maka terjadilah perbedaan. Kalau pemerintah menetapkan satu Ramadannya pada tanggal 12 Maret yang lalu, ya 2024, sedangkan satu ormas menetapkan tanggal 1 Ramadannya tanggal 11 Maret 2024. Karena ada Istiqmal Sya'ban tadi Iya, itu. ya, Karena kalau 0 derajat itu kan ya masih jauh untuk pelaksanaan ru'yat. Iya. Ya, otomatis tidak akan kelihatan. Ya, tapi kalau yang menetapkan dengan wujud hilal berapapun ya ketinggian hilal itu asalkan dia sudah berada di atas ufuk, maka besoknya sudah dianggap tanggal 1. Begitu. Nah, jadi penetapan awal bulan itu begitu, ada yang berpatokan dengan wujud hilal, ada yang berpatokan dengan ru'yat.
Dan pemerintah kita itu sama dengan daerah Mabims ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, Myanmar dan Singapura itu sama. Oh, pemerintahnya Iya, cara penetapannya penetapannya itu, itu udah sepakat kriterianya itu ru'yat. ru'yat, kalaupun tidak berhasil ru'yat, ketinggian hilal 3 derajat sekian menit dan elongasinya jarak antara hilal dengan bulan itu 8 derajat. Nah, baik pemirsa soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sama-sama mendengar antara perbedaan penetapan 1 Syawal sampai ke 1 Ramadan yang sebelumnya kita mengalami perbedaan antara pemerintah dengan salah satu ormas. Di mana perbedaannya adalah dalam penetapan 1 Ramadan hanya pada kriteria perhitungannya saja. Ada dengan wujud hilal, ada ru'yat hilal, dan tadi ada dibahas juga mengenai imkan ru'yat yang sekian derajat itu. Semoga kita sama-sama dapat memahami dan menambah ilmu kita pada hari ini tentang penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal dan penyebab-penyebab terjadinya perbedaan antara pemerintah dengan salah satu ormas. Nah, soimin dan soimat rahimakumullah, selanjutnya sebelum kita menutup podcast ini, ada baiknya kita dengarkan sama-sama terlebih dahulu closing statement atau statement penutup dari narasumber kita pada hari ini. Kepada Umi, kami persilahkan. Baik, kepada seluruh umat Islam, ya soimin dan soimat, kalau kita melihat ataupun pengalaman kita pada waktu awal Ramadan yang lalu, itu kan terjadi perbedaan antara tanggal 11 dengan tanggal 12 Maret 2024. Ada yang melaksanakan puasa itu atau mengawali puasa itu tanggal 11 Maret. Dan ada yang memulai puasanya di tanggal 12 Maret. Ya, tanggal berapapun, ya tanggal 11 atau tanggal 12, tidak ada yang salah, sama-sama karena masing-masing punya alasan. Ya. Yang salah itu yang tak berpuasa. Ya, kalaupun tanggal 11 Maret mereka berpuasa karena disitulah tanggal 1 menurut kriteria yang mereka pakai. Kalaupun yang tanggal 12 memulai puasa, ya itu juga nggak masalah karena disitulah tanggal 1 berdasarkan pemerintah. Jadi ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah itu akan mengangkat perbedaan gitu. Jadi tanggal 12 pun ya mereka mengikut pemerintah gitu. Salahkah apa kurangkah puasa mereka? Tidak, karena pemerintah juga punya alasan, punya dasar menetapkan awal Ramadan. Begitu juga salah satu organisasi juga punya dasar untuk menetapkan awal Ramadan tersebut. Baik pemirsa kaum soimin dan soimat rahimakumullah, pada hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan atau pemaparan dari narasumber kita mengenai penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita akan berbarengan baik itu antara pemerintah dengan ormas yang ada di sekitar kita di negara Indonesia. Kalau begitu, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami pada hari ini, Umi Dr. Handa Hajjah Erlina Hasan. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Dan Allah jaga diri dan ilmu serta keluarganya ke depan. Amin amin ya Amin, rabbal alamin. amin, ya rabbal Terakhir, alamin. saya Wahyu Chandra selaku host pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.